Shalom warga Yakum yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama saya Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dari GKI Coyudan Solo. Saya mengajak seluruh warga Yakum untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Dalam nama-Mu ya Bapa, kami bersatu hati untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan yang kiranya boleh menjadi bekal kehidupan dalam pelayanan kami, secara khusus di Yakum. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang membentuk hati kami melalui setiap firman yang hendak kami baca dan kami renungkan ini, sehingga kehidupan pelayanan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruh perenungan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Pertanyaan orang-orang Farisi ini, saudara, masih cukup relevan dan cukup banyak di antara jemaat saat ini yang kita jumpai di masa sekarang ini. Pertanyaan tentang bagaimana sih tanda-tanda kerajaan Allah dan kapan kerajaan Allah itu akan datang. Hal ini menjadi topik yang menarik bagi banyak orang. Sayangnya, banyak orang yang mencoba menafsirkan kerajaan Allah itu sesuai dengan pikirannya masing-masing. Melalui tanda-tanda yang lahiriah yang mereka cari dan mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Demikian halnya ketika orang-orang Yahudi berbicara tentang kerajaan Allah. Yang terbayangkan adalah kerajaan Israel secara politik. Seperti pada masa Raja Daud khususnya. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya kerajaan Allah ini dibayangkan, digambarkan akan berkuasa menaklukkan raja atau kerajaan-kerajaan di dunia. Nah, sudut pandang inilah yang masih berisi ego sentris tentang kehidupan bangsa atau umat pilihan Tuhan. Fokus pada diri mereka. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Farisi tidak bisa menerima keberadaan Tuhan Yesus sebagai Raja. Karena mereka tidak melihat tanda-tanda lahiriah seorang Raja di dunia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi ketika mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Jelas apa yang disampaikan Tuhan Yesus seolah-olah berseberangan, berkebalikan dengan apa yang saat itu orang Farisi pikirkan soal kerajaan Allah. Demikian juga masyarakat pada masa itu. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir di antara umat Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagai seorang yang hadir tengah-tengah umat, tunduk pada kehendak Bapanya di dalam segala hal. Wujud kerajaan Allah bagi Yesus bukan istana yang megah atau kokoh. Bukan juga kerajaan dengan hadirnya seorang raja dengan tentara yang besar, tentara yang kuat. Tetapi kerajaan Allah berdiri tegak di dalam hati setiap orang yang mau mengikut Tuhan, mengikut Kristus khususnya. Tunduk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap orang yang menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam hatinya dan di seluruh kehidupannya,
disitulah kerajaan Allah sesungguhnya telah hadir. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sendiri perwujudan konkret kerajaan Allah di dunia. Dan setiap orang yang hidup di dalam Kristus adalah mereka yang melihat dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Itu sebabnya kita tidak lagi perlu bertanya-tanya, bagaimana sih tanda-tanda kerajaan Allah? Atau kapan kerajaan Allah akan datang? Tetapi pertanyaan yang penting adalah, apakah saudara telah melihat kerajaan Allah dan tanda-tandanya di dalam diri Kristus Yesus? Dan sudahkah saudara menghadirkan kerajaan Allah bagi keluarga, bagi rekan-rekan kerja, dan bagi sesama yang saudara layani? Ketika kehadiran kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus ajarkan tentang kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang, saat itulah kerajaan Allah sesungguhnya sudah hadir dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dan dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun dan kapanpun saudara berada. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita melalui sikap hidup yang baik dan benar. Apakah itu sesuatu yang sulit? Tentu tidak. Tetapi persoalannya, apakah kita bersedia atau tidak meniru dan meneladan pada Kristus? Hidup dengan terus menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan, bukan menuruti keinginan atau keegoisan kita sendiri. Ketika menghadapi pergumulan dengan hati yang tetap melakukan yang benar, ketika kita menghadapi persoalan dengan ketenangan hati karena percaya akan pertolongan Tuhan, ketika kita mau belajar berusaha mengampuni orang yang mengecewakan dan menyakiti, disitulah kerajaan Allah hadir dalam hidup saudara. Ketika kita berusaha memiliki hidup berdamai dengan sesama, menjauhi pertikaian, permusuhan, dan membangun terus persaudaraan dalam kasih, disitulah kerajaan Allah hadir. Demikian halnya dalam pelayanan Yakum. Hendaklah warga Yakum terus membangun kehidupan dalam ketertundukan pada firman Tuhan dan terapkan nilai-nilai berita Injil yang diberitakan oleh Kristus Yesus. Yakum terus belajar melihat kerajaan Allah sebagai sebuah tujuan keberadaannya dan terus mengupayakan hadirnya kerajaan Allah dalam kehidupan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan dan setiap orang yang dilayani. Yakum dibentuk tentu memiliki visi dan misi yang rohani, sehingga harus menjalankan pelayanannya melalui spiritualitas yang teguh dalam Kristus, yaitu hati yang mengasihi dan kesediaan untuk menolong. Sehingga Yakum, warga Yakum, berkarya nyata dalam pelayanan penyembuhan yang holistik. Dengan cara demikian, kita menghadirkan kerajaan Allah, yaitu dengan melihat pada Kristus Yesus dan menghadirkan seluruh keberadaannya, kepenuhan hidup Kristus Yesus dalam setiap karya pelayanan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, apabila boleh diingatkan, teguhkan, bahwa sungguhnya kerajaan Allah telah hadir di dalam Kristus Yesus, yang boleh kami lihat, kami rasakan, Kristus yang tetap tinggal dalam kehidupan kami. Biarlah kami membiarkan Kristus merajai seluruh hidup kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya itu adalah wujud tunduk kami, hormat kami akan firman Tuhan yang telah nyata dalam Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan kehidupan kami, khususnya sebagai warga Yakum. Biar tangan pengasihan Tuhan yang memampukan kami untuk terus melihat dan memandang kepada Kristus dan menghadirkan kerajaan Allah itu dalam pelayanan ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus
memberkati.